Kita awalnya temu FWB-an sama dia karena kita udah terlalu nyaman, dianya juga nyaman, kita sama-sama nyaman, tumbuh rasa gitu kan, saling suka, berlanjutnya lebih ke pacaran. Halo, gua Arsal, selamat datang di channel Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan kali ini gue kehadiran sama sosok abang tampan katanya, dengar-dengar gitu kan. Dan sesuai dengan thumbnail juga kita bakalan bahas soal FWB-an di mata cowok. Welcome Mas Arsal. Halo Masya Bapak Yuda, Allah. ampun. Dengar-dengar sih Mas Arsal ini tuh ternyata kreator di TikTok juga nih guys. Aduh, amin ya, amin. Masih dikit guys followersnya. Ya Allah, suka merendah untuk meroket nih orang ya. Tapi nih Mas Arsal, Apa? kalau boleh tahu, kan misalnya lu udah bahas ke kita tuh kayak ibaratnya tim kreatif bilang kalau Mas Arsal nih sabi nih untuk bahas FWB. Boleh. How do you think about FWB? FWB itu menurut gua kalau misalnya orang yang butuh support system tapi dia tuh nggak mau komitmen gitu loh. Takut akan komitmen. Takut akan komitmen, takut terus? ngabarin tiap hari karena kesibukannya mungkin maybe, I don't know. Dan lu melakukan hal itu? Sejauh ini so far belum sih ya. Oh, so far cuman belum. dikit-dikit mungkin ya mengarah ke situ kali ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Oke, kalau gitu itu bridging dari Mas Arsal ya. Aduh, mas banget gak tuh? Nah nih, kalau misalnya buat kamu yang belum pencet tombol merahnya, boleh banget langsung aja pencet tombol merahnya, subscribe, like, dan komen. Dan kalau misalnya kamu lagi bingung nih mau ngopi di mana saat weekend, boleh banget langsung aja datang ke SND Coffee yang ada di dekat mana ya? Bina Marga ya? Bina Marga, daerah Bina Marga jalannya. Ini tempat vibes-nya enak banget. Sal, lu jujur-jujuran aja nih, menurut lu Ya. pernah FWB-an atau enggak? Kalau misalnya pengalaman gua FWB, kan FWB tuh tergantung orang memahaminya kayak gimana ya. Oke, gue suka nih, terus? Nah, cuman kan yang penting ada benefit gak sih? Namanya juga friends with benefit. Oke. Right? Nah, kalau misalnya gua tuh dulu paling kayak cuman gue butuh temen buat misal entah nonton, makan, nemenin gua gabut mungkin gitu. Ada pernah gua ngalamin. Cuman kalau FWB yang kelebih itu Kelebih kutip, iya, oke. you know. Apa Belum. emang? Apa emang kalau bilang you know-nya, gue nggak tahu nih apa emang. Masa? Gue nggak percaya nih. Gue tuh masih polos sebenarnya. Sama kok. Si paling polos. Tapi nih Sal, kan Kenapa? berarti lu ibaratnya FWB yang lu lakuin hanya sebatas ada temen nonton, Iya. temen makan, temen ngerum juga kali ya. Aduh. Oh enggak ya? Nggak dulu dong. Oh enggak dulu, oke kalau gitu. Tapi nih Sal, kan lu kan udah bilang kalau misalnya ternyata FWB itu harus memberikan benefit. So let's say lu pernah gak sih ngerasain kayak apakah benefit itu cukup sebatas nonton, makan? Kalau bagi gue cukup, cuman kalau misal bagi beberapa orang mungkin enggak ya. Karena ya pasti orang tuh setiap ngejalanin hubungan atau ada dia mau ngelakuin sesuatu lah, let's say. Pasti ada tujuannya dong yang dia ingin capai. Tapi kalau misal belum tercapai oleh dia, pasti tetap dikejar. Oh, Gitu. kalau misalnya belum tercapai tetap terus dikejar. Iya. Itu lu doang apa di circle lu, di tongkrongan lu sering Ada ngelakuin? sih, circle gue ada yang kayak gitu. Cuman kalau gue enggak sih. Kalau misalnya gue udah dapet ya sama sih gue juga. Cuman gue nggak bakal lebih dari itu sih. Yakin? Untuk Kok sekarang, kayak gue tuh selalu bilang ditutupin ya? Iya, untuk sekarang ya guys ya. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Kita main aman. Aman ya, main aman ya. Main bersih ya kata lu ya? Oh iya. Main bersih. Aduh. Ya Allah. Oke nih, Sal, itu adalah definisi lu dan apa yang pernah lu lakukan saat FWB. Tapi dari teman-teman lu sendiri pernah nggak sih sesama cowok, sesama tongkrongan nge-share nih ternyata itu cewek boleh nih FWB-an?
Dia cerita tentang dia lagi deket sama cewek atau dia lihat temen gue untuk diajak FWB atau gimana nih? Iya, dua-duanya. Kalau misalnya itu ada aja yang cerita gitu kayak, Sal, gue lagi deket sama cewek ini, cuman gue nggak mau serius nih, kayak FWB juga udah cukup dah. Itu ada yang kayak gitu. Oke. Ada, karena ya mungkin emang, karena dulu tuh ada temen gue dulu, dia deketin seleb TikTok, karena emang buat ke arah ke room itu juga. Oh, ujung-ujungnya ke room ya? Iya, karena dia udah jujur dari awal, gue deket sama dia tuh emang bukan buat ke arah pacar. Oke. Gitu loh. Just for fun. Ya. In positive vibes or I don't know. Oke, bad Dia cuma vibes. cerita doang kan, gue gak mau ngulik juga karena ya udah itu di privasi dia. Oh, berarti di dalam tongkrongan lu pun itu udah hal yang lumrah ternyata. Iya dong, kayaknya kalau menurut gue zaman sekarang juga udah lumrah nggak sih kalau misalnya FWB gitu. Dan FWB tuh nggak rata-rata nggak di privasi. Ya kayak gue ngomong ke lu, gue ada FWB nih, FWB gue yang ini gitu. Nggak beda lagi sama Backstreet. Jadi yang mana FWB-an lo? Nggak ada nih untuk sekarang. Oh, nggak ada. Tadi katanya mau ngasih yang ini gitu ya, Fer ya? Ke IG gue ntar. Oke. Oh iya boleh. Awan nama Instagramnya nih, Mas Arsal. Aduh, yaudah Instagram gue @akram ARSLN, ntar di bawah ntar itu sama ini pasti. Iya boleh, nanti langsung aja di follow ya Instagramnya ya guys ya di bawah. Jangan di spam like. Nah iya, langsung request. Tapi open DM boleh nggak? Open sharing gitu, open sharing untuk di DM. Curhat ya kakak gitu. Curhat om gitu dong. Jangan om dong. Gue bukan sugar daddy. Oh pengen? Aduh. Pengen jadi sugar daddy? Jangan dong. Oh belum, belum ya? Berarti mau? Ada apa dengan Arsal ini ya? Tapi ini Sal, kan lu udah bilang di tongkrongan lu udah hal yang lumrah FWB. Lo melakukan FWB ya let's say masih positif nih ya, kayak gitu. Tapi menurut lu FWB ini tuh tercetus sejak kapan sih? Sebenarnya gue masih penasaran, entah karena gue udah kolot atau emang Arsalnya masih kemudaan gitu kan? Sama kayaknya gitu umur ya. Oh alhamdulillah lu yang ikut tua berarti ya. Lo kalau menurut gue FWB, kalau kata FWB tuh baru-baru trennya sekarang ya. Cuman kalau misalnya statusnya ini nih ya, kayak dari pas gue SD juga udah ada kayak, kalau dulu tuh kita bilang tuh temen tapi ini ya TTM gitu. TTM ya benar. Temen tapi mesra itu. Iya so far sama dong kayaknya temen tapi mesra sama FWB menurut gue ya. Mungkin cuman kayak brandingannya aja sekarang FWB. Bahasanya branding ya. Berarti ibaratnya FWB itu sama dengan TTM. Ya menurut gue sama. Kalau misalnya hanya sebatas TTS, teman tanpa status. Teman tapi sayang. Aduh berat. Sayangnya yang mana nih? Sayangnya pengen nonton bareng gitu ya. Aduh. Pengen makan bareng. Kayak ada film seru nih. Oh iya. Tapi lu pernah? Apa? Nonton bareng sama cewek yang sama itu terus aja gitu? Pernah, gue dulu pernah. Tanpa status? Tanpa status. Tapi baper? Kalau gini deh, kalau misal kita omongin cowok sama cewek maupun dia statusnya sahabat juga pasti salah satu ada yang baper dong. Oh gitu? Pasti ada. Mau gimana status dia nggak bakal bener cowok sama cewek tuh main berdua terus kemana-mana pasti ada rasa di salah satunya. Cuman balik lagi ke kitanya. Kitanya bisa nahan rasa itu atau enggak. Itu balik sama. lagi ke kitanya apa ke elunya? Ke kitanya juga dong. Oh kitanya juga. Karena kadang gue yang baper, kadang dia juga yang baper gitu loh. Tapi nggak jadian? Ya kalau gue sih tipe kalau orang kalau dari awal emang temenan ya temenan gitu loh. Jadi kalau misal gue kenal sama seseorang tuh dari awal gue udah kayak apa ya ibaratnya kayak udah dicap gitu misalnya orang itu cocoknya buat temenan sama gue gitu bukan ke yang lain. Oh berarti let's say FWB itu ada sangkut pautnya sama title dalam status juga ya? Iya. Kayak you just have friend kayak gitu istilahnya. Sesimpel kalau misalnya lu lihat FWB-an lu main sama cewek lain misalnya nih ya, lu nggak boleh cemburu. Sama cewek lain? Oh maksudnya? Iya misalkan gue cowok kan. Oh oke. Cowok lah ya. Jadi lu FWB sama cewek sama cowok nih? Ya kan gue ngomongin deh gitu. Oh yaudah oke. Kayak lawan jenis yang lain lah ya. Oke lawan jenis. Lu nggak boleh cemburu sih. Oh rules-nya nggak boleh cemburu? Iya. Kalau cemburu? Kalau cemburu, ya berarti bukan FWB dong. Lu baper dong sama dia. Karena FWB nggak boleh baper dong. FWB nggak boleh baper. Pasti denger tuh. Oh nggak boleh ya? Kok ada orang yang dipanggil? Langsung gue mention aja orangnya. Oh. Nah tapi kan ini kan lu bilang rules-nya nggak boleh baper. So lu pernah nggak sih dalam FWB sama temen lu nih lagi asik-asik makan, suap-suapan, ternyata lu ada maksud terselubung. Terselubungnya tuh ke kayak sebenarnya ini perasaan gue yang pengen gue kasih ke lo gitu istilahnya. Kalau misalnya ibaratnya apa kalau sekarang tuh love language-nya acts of service itu ya. Oke, Kalau itu gue ke temen juga emang sering gitu sih. Misalnya kayak dia contoh kayak kalau di gue tuh temen gue lagi makan gorengan. Kan gorengan tuh berminyak ya. Nah gue kayak spontan ngambil tisu buat dia gitu.
Itu kayak kalau gitu udah sering sih kalau gue. Oke. Oh berarti emang lu basicnya itu adalah perhatian sama orang ya? Iya, Tapi jadi nggak dapat perhatian dari orang lain yang juga? enggak semuanya. Oh nggak semuanya. Jadi ya udah kita berusaha jadi orang yang baik. Sabar ya. Tangan gue jadi kayak gini nih. Iya, gak nyampe lagi. Oh berarti so far dari sekarang lo nggak pernah sama sekali sampai in the room untuk FWB-an? Enggak sih. Seriously? Serius. Oke. Misal kayak gue bungkus gitu. Nah. Enggak sih. Anjir. Oh, lu langsung arahnya ke bungkus nih? Ya kan lu ngomong ke in the room, langsung to the room. Kan di room bisa nonton Netflix bareng. Netflix and chill. Zaman Iya. sekarang banget anjir. Oke, last question sebelum masuk ke segmen games nih. Boleh. Mas Arsal yang dikenal sebagai tukang FWB tapi masih in positive vibes katanya. Positif Ya kan? Iya. Jaga image. Kalau seandainya Apa? orang tua lu tahu, Gue punya FVB. iya, karena kan let's say FWB lu kan beraneka ragam nih. Ada sektor-sektornya dong. Iya, iya. Dan ada kemungkinan lu akan membawa cewek itu ke rumah nggak sih? Gue walaupun pacar juga belum pernah gue bawa ke rumah sih. Cuman ada satu orang dulu gue pernah bawa dia ke rumah. Itu juga karena mungkin di rumah gue rame. Jadi kan gue di Bogor ini tuh ada dua. Yang satu rumah nenek gue sama rumah gue yang asli. Sultan ya nih orang. Amin. Amin ya Allah. Oke terus. Cuman kalau misalnya ortu gue tuh kebetulan lagi kumpul keluarga di rumah nenek gue ini. Jadi gue ke rumah gue yang satu lagi. Cuman di situ posisinya gue bukan berdua. Jadi gue kayak double date gitu loh di situ posisinya. Sama siapa double date-nya? Sama temen sekolah gue juga, dia bawa ceweknya juga. Jadi si cewek gue nih, pacar gue, sama cewek si temen gue nih, satu circle juga sama gitu loh. Jadi kita double date-nya bisa samaan gitu. Party in the house ya. Oh iya. Double date kan? Double date? Iya, party in the house kan di Iya, rumah. karena niat kita maskeran bareng gitu loh waktu itu. Ngelakuin? Hah? Ngelakuin maskeran? Kagak sih, langsung cabut mending ngopi karena gabut di rumah ya bun. Anaknya hobi banget emang Arsal ini, ya Allah. Oke, kalau gitu sesuai dengan janji kita bakalan bongkar apakah sejaim itu Mas Arsal atau skip itu sama privasinya, kita coba lihat ya konsisten atau enggak. Siap? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kita udah masuk ke segmen games dan kali ini Kak Arsal akan kita kasih 5 pertanyaan di mana masing-masing pertanyaan akan dikasih 2 pilihan. Harus jawab cepat dan jujur. Oke. Tanggung jawabnya sama pohon. Pohon. Dan penciptanya. Masuk ke pertanyaan pertama. Arsal, kalau misalnya lu dapat pilihan untuk lahir, lu lebih memilih untuk menjadi anak pertama atau anak bontot? Karena gua anak bontot ya anak bontot lah. Tetap gak ada menyesal itu sebagai anak bontot gitu? Enggak, gue nggak pernah ada penyesalan di hidup gue karena kalau misalnya gue ada ya salah satu hal yang dulu gue alami terus gue nyesal sekarang, gue nggak bakal mungkin jadi sekarang juga karena itu proses guys. Gila, wise banget. Terus berarti lu nggak pernah ada keinginan kayaknya jadi anak pertama atau jadi seorang beban cuy jadi anak pertama kayaknya ya, apalagi anak satu-satunya itu kayak beban orang tua di situ, atau gak ngerti gak sih, kayak lu kalau misalnya udah gede lu jadi ibaratnya kayak penanggung jawab keluarga gak sih kalau misalnya harapan banget ya. Iya, jadi pengharap keluarga gitu loh. Oh, berarti lu so far proud sama sebagai status anak bontot ya? Iya. Yang selalu dimanja dong. Dapat barang dari kakak. Tanpa harus warisan. Iya. Berat langsung bahas warisan. Emang lu mengharapkan warisan apa? Ya misal kayak baju, sepatu kan dari kakak turun ke gua ntar ujungnya. Kalau dulu. Kalau mantan dari kakak nggak lu ambil juga? Waduh, jangan. Iya. Tapi gua pernah loh mantan enggak. Tadi dulu gua cerita. Oh ya boleh. Sama, jadi kakak gue punya mantan nih. Adeknya jadi pacar gue juga di situ. Oh, adek mantannya kakak lu. Oh, kirain mantannya kakak lu. Beda tuh umurnya anjir. Oh, berarti lu nanti kalau seandainya nih, masih nih abang lo sama ceweknya yang itu, lu masih sama adeknya. Berarti nanti kawin keluarga dong jatuhnya, kan logikanya kakak lu duluan yang kawin. Ini nikah. posisinya dia udah putus waktu itu, udah lama banget. Berapa 3 tahun yang lalu deh. Jadi 3 tahun yang lalu dia udah putus nih. Gak lama gue kenal sama adiknya gitu. Adiknya si mantan di ini. Nggak direncanakan, kebetulan sama. Enggak. Ternyata adik kakak merekanya. Iya, dan tapi kakak gue tahu kok. Lebih cantik kakaknya apa adiknya? Kakaknya anjir. Gue sumpah kakaknya. Oke, kita karena gue waktu itu dekat kayaknya lagi bego kayaknya lagi dekat sama dia. Cuman gue nggak tahu deh. Atau emang lu nya sukanya yang lebih tua ya? Enggak juga. Enggak. Oh, yakin. Gak mau jawab. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Mas Arsal, kalau bisa dikasih pilihan nih, lebih suka diajak ngopi bareng sama cewek atau nonton bareng sama cewek ke bioskop? Kalau misalnya tergantung vibe gue sih ya. Tapi rata-rata gue kalau misalnya mau gitu,
pilih sih. Kalau misalnya emang ada film seru ya gue pasti nonton dong. Cuman pulang dari nonton itu nggak mungkin ngopi, paling kayak makan, nyari makan gitu. Semuanya sih kalaupun ngopi juga peliknya makan. Cuman kalau dipilih dari dua itu ngopi sih, karena bisa ngobrol kan. Kalau nonton ya udah cuma gitu doang, lu fokus sama film. Apalagi gue tipikal kalau yang filmnya seru pasti gue fokus sama dia gitu, sama film ini ya, bukan sama si cewek yang gue bawa gitu. Nggak ada pegangan tangan? Ada lah. Oh, katanya fokus nonton. Kok Ya kan tangan mah bisa fokus ke yang lain kali, mata. Nyender gitu nggak ada? Masa gue yang nyender? Enggak, maksudnya dianya gitu. Hampir so far sama semuanya kayak gitu. Kan misalnya lu lagi asik nonton nih ya, nonton kan ngeliatnya ke depan dong, ya kan. Terus lu diem aja gitu kalau reaksi cewek lu nyender? Enggak lah. Gimana diem aja, biasa gini pegangan tangan dia atau mau gini gitu. Ya udahlah, kayak gimana sih, kayak lagi asik nonton Netflix yang kata lu tadi. Gue nggak pernah sih nonton Netflix berdua sama cewek. Gue mah aja. Gue aja dulu deh sekarang ya. Jadi lebih suka diajak ngopi bareng. Iya, gue ngopi bareng karena bisa ngobrol kan, Kak. Gue senengnya ngobrol, guys. Oh, lebih suka ngobrol. Apa yang diobrolkan? Ya mungkin kerjaan dia atau kesibukan dia. Terus ya ibaratnya kayak korek-korek tentang hal dia aja gitu yang menurut gue penting. Karena biasanya kalau misalnya cewek yang gue ajakin ngopi tuh pasti ada yang tujuan lain, misalnya kayak lebih dari teman lah, kayak teman deket lah atau sahabat, bestie gitu-gitu, atau Asik mungkin bestie, guys. PDKT-an gue. Iya, yang pasti kalau misalnya gue berdua ngopi sama cewek ini, pasti itu bukan sekedar temen tujuan gue ya. Itu makanya gue butuh ngobrol tuh biar gue tahu nih sosok dia itu kayak gimana sih. Oke, gitu. Berarti lu emang orangnya quality time juga ya? Iya, gue selain quality act time of banget. service ya? Iya, Masya physical Allah. touch juga sih. Buset, semua aja lu. Semua baru lo pengen Kim. gue ambil deh kayaknya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan ketiga. Mas Arsal, lu lebih suka cewek yang manis atau yang cantik? Kemanis ya kayaknya. Gak apa-apa, jelek Cantik itu rupanya. prioritas. Oke. Iya, karena gue manis kan, gue bilang gue tuh lebih tertarik sama orang yang bisa bikin gue tertarik gitu loh. Let's say misalnya dari senyum dia, atau dari muka dia, bentuk muka dia gitu, atau hal-hal yang dia lakuin yang kayak belum pernah gue temuin gitu. Bisa gitu kan. Berarti lebih memilih yang manis ya? Iya, yang manis. Semanis Cantik tuh gula. banyak guys. Cantik tuh banyak, cuman yang setia tuh gak ada. Ada. Jarang banget. Ada. Jarang banget. Iya. Cuman lu belum aja ketemu Belum yang ya, setia. Karena Bagi lu dong belum linknya. setia. Iya. Kalau lu belum ketemu yang setia, elunya belum setia. Kan katanya jodoh mirror. Kata siapa ya? Gak tau ada orang. Gue baru denger soalnya. Oh, berarti lu so far ibaratnya lebih memilih yang manis ya? Iya, gue lebih milih manis sih, karena kayaknya itu gue bilang cantik tuh banyak sih, karena kalau teman-teman gue juga pasti banyak yang cantik sih, cuman banyak yang hal-hal yang di diri teman-teman gue ini, ada yang udah cukup nih orang jadi teman gue aja gitu, nggak bisa lebih sih kayaknya, karena nggak bakal bener kalau gue jalanin hubungan sama teman-teman gue yang cantik-cantik ini ya, atau orang-orang yang menurut gue ini cantiknya over gitu loh menurut gue. Gitu. Tapi gue penasaran sih, kayaknya kriteria manis itu, cewek manis tuh kayak gimana sih, Sal? Cewek manis? Ya gitu, hitam manis mungkin. Hitam manis, oke. Berarti karena gue color jarang skin loh, ya? gue jarang deket sama cewek yang bener-bener pure putih gitu loh. Oh, oke. Jarang banget. Kok paling putih karena bedak ya kadang ya? Sunblock kali ya, Iya, sunblock satu ya kan? seret dia. 12 jari. Itu yang pertama berarti kan dari skin. Terus yang kedua, kriteria cewek manis lo tuh kayak gimana sih? Gue kepo nih jadinya nih. Kalau gue sih simple, kalau misal di diri dia cocok dari outfit mungkin atau potongan rambutnya. Ya itu sih gue lebih looks-nya sih. Looks-nya. Lebih ke looks. General. Yap. Kalau oke. misalnya dia lebih ibaratnya ya kan, nggak semua cewek tuh cocok pakai crop top. Oke, Kalau iya menurut betul. gue. Dan nggak semua juga cewek cocok pakai rambutnya bondol. Bondol. Tapi lu suka yang bondol apa yang panjang? Segini sih paling tengah-tengah lah, tengah-tengah. bondol atau gitu. Tapi kalau panjang banget gak suka gue. Kenapa emang? Bonsu. Bonsu. Aduh. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan keempat. Sal. Kalau misalnya harus memilih gitu kan. Iya. Lo lebih memilih ngopi berdua sama bokap lo atau nemenin nyokap lo belanja? Bokap sih ya. Kenapa Karena tuh? satu frekuensi gue sama bokap gue. Berarti lu nggak satu frekuensi sama mak lo? Ada beberapa hal ya, cuman kayaknya kalau nungguin cewek belanja tuh kayaknya gue bisa naik haji dulu juga bisa ya kayaknya. Buset, nggak selama itu kayaknya. Iya gitu. Oke, ibarat Ada, aja kan. ibarat ya, kita bercanda.
Jangan serius banget lah ya. Nggak usah serius lah. Jadi- Serius aja suka ditinggalin. Ya Allah, curhat lagi nih orang ya. Jadi lu nemenin bokap lu ngopi nih. Iya. Di mana tempat favorit lu saat ngopi bareng sama bokap lu? Ya coffee shop paling kayak gitu atau enggak. Ya sekedar kalau misalnya depan teras rumah ngopi bareng, ngobrol bareng, deep talk gitu. Bisa gua sama bokap kadang ngobrolin hal-hal yang kita sukai gitu, misal kayak otomotif lah atau touring mungkin. Karena gua lebih suka jalan-jalan ya, gua anaknya juga traveling juga. Ush, cakep. Berarti bokapnya Arsal nih Dia panutan hobinya touring banget ya. Kemarin aja baru dari Bali dia, Serius? motoran. Riding? Motoran. Bener-bener pure motoran dia. Komunitas? Teman-teman bokap bareng. Oh, teman-teman bokap lu nggak Iya, diajak? Katanya satu frekuensi sama bokap lu. Enggak males gua pakai motor mah. Nggak masuk circle bokap lu kali lu? Nggak ada motor ya. Oh, nggak ada motornya. Ya, udah nggak ada motor lagi masalahnya. Oh, tapi Gitu. pernah nemenin nyokap belanja? Pernah lah, sering-sering. Ah. Kadang kalau misalnya dia minta anterin, gue tetap anterin, gak nolak. Gitu. Cuman ngedumel aja kalau lama ya. Ya, gue minta feedbacknya lah ya. Dia beli baju ya, gue beli sepatu mungkin gitu. Kan benefit kan, tujuannya benefit sekarang kan. Sama nyokap lu sendiri lu benefitin. Gitu mulu sering kayaknya. Nyokap gue juga ke gue gitu soalnya. Oke. Gue ngajakin makan aja dia mintanya tas loh bang. Gue bilang kan kayak free-nya kapan kita makan yuk ngopi bareng, jangan gitu sayang duitnya mending beliin tas. Wah, Wah, cewek enak. banget ya. Iya. Mintanya tas. Oke, berarti lu bisa dibilang milih kopi sama bokap lu daripada harus nemenin nyokap lu belanja ya. Ya. Oke, Yang kalau itu gitu- sih kayaknya lebih nggak boring ya. Iya, oke kalau gitu kita masuk ke last question di segmen games. Gue penasaran sih, lu kan katanya anaknya ngopi banget nih sama bokap. Lu lebih suka ngopi sama cewek lu, ya kan? Jadi gue penasaran nih, lu lebih suka kopi hitam atau lebih ke kopi yang sweet? Kayak tipikal cewek lo yang suka lebih yang Gue mana? sweet sih, kayak gula aren atau macchiato gitu. Oh, berarti lu nggak Iya. pernah nyobain kayak kopi-kopi kenceng Suka strong? gue kayak americano, V60 gue minum karena basicnya gue dulu pernah barista kan, jadi dituntut untuk minum itu. Apalagi kalau pagi-pagi tuh ada kalibrasi yang kita harus minum espresso itu buat nentuin rasanya enak atau enggak. Heeh. Nah semenjak itu tuh gue suka juga sama kopi hitam gitu. Padahal dulu jangan kan kopi espresso gini ya, ABC aja gue nggak suka dulu tuh. Oh, kopi sasetan gitu nggak suka? Beneran kayak bener-bener gue tuh literally nggak pernah minum kopi saset Literally, gitu. Basically, alright. tak, tak. Oh. Komen aja mbaknya ya. Iya, komen aja nih Iya, Veroni. Oh, berarti bisa dibilang lu lebih suka kopi yang sweet ya, yang manis. Iya, gue lebih sweet, manis. Karena gue Oh. suka manis sih. Bokap juga sama. Oh, berarti kayak V60, Vietnam Drip, agak kurang ya di Untuk lidah sekarang gue lo. suka, tapi dulu enggak sih. Oh, dulu Cuman kalau misal disuruh pilih V60 atau kopi gula aren, gue lebih milih gula aren. gula aren ya, biar lebih bisa tidur aja juga ya. Iya, V60 tuh strong ya guys. Iya, parah kan? Tapi cinta lu sama doi strong kan? Strong. Strong, oke. Strong nggak tuh? Kalau gitu itu dia segmen gamesnya. Iya, Tapi iya. kan ini ke-spill nih akhirnya ternyata ada karakternya dari Mas Arsal ini ya kan, yang sangat wise sekali. How much love, seberapa banyak cinta lo akan kopi? Secinta itu sih gue sama kopi karena tapi gue nggak benar-benar kayak tiap hari tuh harus ngopi gitu. Gue nggak, gue bisa kok skip beberapa ya. Terutama kalau misalnya gue lagi ada di rumah. Heeh. Itu gue jarang banget ngopi sih. Walaupun sasetan juga ya, gue jarang banget gitu. Cuman kalau misal gue keluar, pasti gue ngopi di situ. Oh, di tempat yang itu lagi. Dimanapun tapi gue ngopi tetep. Oh, yang gula aren itu lagi. Bisa gula aren, bisa macchiato gitu. Oh, pokoknya yang sweet-sweet ya. Sweet yang penting Heeh. manis. Tapi kalau seandainya ternyata FWB-an lo nggak suka kopi, nggak mau nih ngopi, gimana tuh? Ya itu oke kan masih ada matcha, ya kan, leciti aja nggak apa-apa, tenang. Oh, Iya. kirain kan. Gue Aduh. nggak perlu, maksudnya kayak gini loh, gue nggak pernah nuntut sama cewek, siapapun itu, mau teman atau siapa. Buat lu tuh suka sama hobi gue atau kesukaan gue gitu, gue nggak pernah nuntut gitu. Oh. Yang penting itu kita ngejalanin hubungan tuh enjoy, Asyik. nggak pernah apa? Kayak gue rasa lu tuh emang lebih cocoknya untuk serius dalam hubungan, bukan untuk FWB-an kayaknya ya. Iya, cuman belum nemu nih BTW karena saya suka di ghosting juga kadang-kadang. Oke, pernah di ghosting. Pernah. Iya. Tapi nih Sal, ini kan ibaratnya lu berarti bisa dibilang agak wise lah ya dalam mengambil Iya. keputusan. So, pernah nggak sih kayak ibaratnya lu agree or not agree, kayak ibaratnya cowok itu nomor satu sebenarnya dilihatnya adalah, nah jadi kayak ibaratnya gini Sal, kan agree or not agree dari elunya Iya. sendiri adalah cowok itu akan melihat cewek dari physically, secara fisik. Kalau ya, cewek ngelihat cowok tuh dari fisik. Cowok ngelihat Oh, cewek dari fisik. fisik.
So far yang gue tahu cerita dari temen-temen gitu ya, termasuk gue juga sih, emang iya gitu. In case dalam itu termasuk juga dalam mengajak cewek untuk FWB-an sama lo gitu, atau lu ngajak cewek untuk FWB-an, lu tetap ngeliat fisik iya, juga? let's say kan soalnya kalau misalnya gitu kan, siapa tahu kalau misalnya berawal kita niat FWB nih, karena jarang loh, misalnya kayak, bukan jarang, maksudnya sering. Kita awal niat mau FWB-an sama dia karena kita udah terlalu nyaman, dianya juga nyaman, kita sama-sama nyaman, tumbuh rasa gitu kan, saling suka, berlanjutnya lebih ke pacaran. Pernah? Ada teman gue yang kayak gitu. Elunya nggak pernah? Gua friendzone jadinya? Enggak friendzone dong, karena kita udah FWB-an ya. FWB-an kayak udahlah, kita anggap teman aja. Oh, gitu. Berarti teman lu berhasil, elunya belum berhasil untuk ke jenjang lebih serius lagi. Karena rata-rata tuh gue kalau misalnya deket sama cewek emang arahnya ke pacaran, jarang banget gue ajakin langsung FWB gitu loh. Oke, kalau gitu. Nah, 2 pertanyaan gue terakhir nih. Sal, pernah nggak sih in case-nya adalah lu, kan FWB-an lu bisa dibilang banyak nih, Sal. Iya. Iya kan, ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Boleh. Logikanya berarti keep privacy dong. Yap. Iya kan. Pernah nggak sih lu bertemu sesama FWB-an lo di dalam satu tempat yang sama? Kalau bertemu, soalnya belum ya. Serius? Sekarang belum ketemu. Karena gue sering jadwalin sih. Misalnya kayak hari ini gue main sama siapa. Main halus banget nih orang. Kita main rapi ya. Iya, main rapi, main bersih nih. Gitu. Soalnya gitu sih pasti dijadwalin. Rata-rata temen gue juga gitu loh. Gue jujur, rata-rata circle gue gitu. Kita bisa sehari main bareng sama 3 cewek itu bisa, atau 2 cewek itu bisa sehari. Dengan waktu yang berbeda? Iya, misalnya, let's say kita main sama cewek saat A nih ya. Cewek A dari jam 1 sampai jam 3 sore. Lu anterin balik nih? Anterin balik. Jemput yang kedua? Abis maghrib mungkin, atau jam 4-an gitu, kita lanjut sama cewek yang kedua ini gitu. Kita bisa gitu dulu. Sekarang susah, guys. Gila, predator banget lo. Dulu ya. Oh, sekarang ceritanya udah pensiun nih. Hilang kayaknya kekuatan gue tuh, ibaratnya kayak magical gue tuh hilang. Tapi seandainya lu ternyata ketemu di tempat yang sama dan dalam waktu yang sama, lu lebih baik memilih untuk menyapa atau pura-pura nggak kenal? Gue sapa sih, karena konsepnya FWB kan stay privat mungkin ya, no face no case. No face no case. Gue sapa, jadi kalau misalnya dia nanya ini cewek siapa ya, gue bilang aja ini teman gue. Gue kenalin kalau bisa mah dua-duanya itu. Iya, menang kan? Banyak dong. Gue kenalin dua-duanya, kan mereka bisa jadi bestie atau apa gitu. Kalau misalnya mereka terbongkar juga jadi kan, misal kayak gue tuh FWB-nya si Arsal, lah gue juga ya gini nih. Mereka juga yang malu mungkin. Oh iya sih. Sejauh ini walaupun misal gue ketemu teman juga ya, gue pernah sih yang kayak gitu. Misal gue bawa FWB-an gue ketemu sama temen gue nggak sengaja gitu. Terus mereka juga, iya kalau misalnya yang udah tahu gue lama, kenal gue lama sih, maklumin sih. Malah gue pernah punya pacar. Sama followers gue tuh dikira itu cuma temen main doang. Maksudnya temen kayak main biasa gini loh. Nongkrong doang. Nongkrong bareng. Soalnya dia ngomong ke gue kayak, ih gue kira tuh lu sama dia cuma main biasa doang. Kayak nongkrong bareng gini. Ternyata lu tuh pacaran ya, Sal. Gue bilang emang pacaran gue sama dia gitu. Karena mungkin sering, karena gue juga punya temen cewek itu dulu banyak kali ya. Jadi kayak mereka juga mikir kayak udahlah udah biasa ini loh si Arsal sama temen cewek main gitu mah gitu sih. Oke, berarti ini bisa dibilang emang kuncinya adalah Arsal jago ya mainnya ya, rapih iya, bersih iya, berpura-pura juga jago ya. Iya. Pura-pura kenal, gak kenal. Banyak juga muka lo ya. Waduh. Padahal no face no case katanya. No face no case di ini. Apa di FWB? Media kali di media. Oh. Oke, last question nih, Sal. Boleh. Gimana tanggapan lo sama orang-orang yang melakukan FWB dalam konotasi yang berbeda atau berlawanan dengan yang lo lakukan? Kalau misalnya ke arah yang ya kita omongin ya, langsung tedurum gitu, misal menurut lu yang tadi tuh, ya it's okay sih, karena emang bukan hal yang aneh sih menurut gua. Terutama di kota-kota besar ya. Hal-hal yang itu yang udah ya bisa dibilang rumlah kali ya. Karena FWB kan rata-rata emang tujuannya itu kan benefit. Cuman balik lagi kalau emang kita omongin ceweknya nih ya. Kalau lu jadi cewek terus lu nggak dapet benefit dari cowok, ibaratnya ya kita omongin cowok mau kondol ya. Lu mending jauhin deh, karena bukan konsep FWB sih itu. Dia cuma manfaatin lu doang anjir, kalau lu gak dapet benefit. Karena gue pernah, temen gue tuh terakhir ya, gue pas waktu kapan gitu gue lupa. Dia cerita, dia lagi jalanin hubungan FWB, tapi dia punya pacar. Edan, oke. Cewek ini ya, teman cewek gue ini. Terus gue balik lagi nanya ke dia, apa yang lu pernah dapetin dari dia? Karena cuman kayak
bayarin makan, bayarin minum, bayarin nonton, bayarin itu temen juga bisa. Iya sih. Ya, Karena itu bukan gitu menurut ya. gue kalau dalam FWB itu bukan benefit yang bener-bener benefit. Mungkin ya. Kalau bagi gue itu bukan benefit yang wah gitu loh. Karena gue sama ke lu juga gue bisa bayarin makan lu dong. Iya bisa aja. Iya, In case-nya jadi kita ganti-gantian iya, kan. ganti-gantian split bill atau apa Iya. mungkin. Jadi kalau misalnya emang lu belum dapet yang wah dari dia, mending tinggalin. This is gak worth it gitu bagi gue. Asik, gila. Arsal berpidato. Quotes hari ini. Sal, sebagai penutup di penghujung video nih, Oke. kira-kira ada pesan nggak untuk para cowok atau mungkin para cewek yang sedang melakukan FWB in anything else? Oke, yang penting itu jangan baper sih kata gue. Yang penting jangan baper. Terus lu kalau emang mau FWB-an, ya itu lu jangan ada komitmen, jangan ada cemburu untuk cewek atau cowok itu kan. Intinya jangan egois lah ya, karena lu cuman FWB. Someday mungkin kalau emang lu udah over ya, misalnya over protektif atau apa, dia bisa balikin kayak lu tuh cuma FWB gua, lu nggak bisa lebih gitu loh. Wah itu sih titik nyeseknya ya. Iya, karena ya itu pasti semua hubungan atau apa yang kita lakuin tuh ada pahit sama manisnya nggak sih? Oke, berarti bisa dibilang seorang Arsal menyetujui gerakan FWB atau tidak? Seharusnya enggak ya, jangan dong. Nah, itu. Kalau lu serius sama dia, lu nyaman, sikat aja sih lu pacaran nikahin gitu loh. Karena FWB kasihan anak orang dimainin sih. Berarti menyetujui atau tidak? Tidak. Tidak, oke kalau Tidak. gitu ya. Berarti itu hanya sekedar pengalaman lo yang sudah lo tinggalkan. Oke. Karena kenakalan gue dulu lah ya. Mencari jati diri. Oh katanya sih mencari jati diri, padahal mencari jodoh ya. Oke kalau gitu. Oke. Terima kasih banyak Oke, Arsal terima atas kasih, waktunya bro. ya. Iya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih sudah nonton sampai di detik ini juga. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih ke SND. Lo boleh banget langsung aja cek Instagramnya di SND Gokvi. Dan Recommended banget. Yap, Recommend. pasti. Apalagi buat lo yang suka OTD-an. Foto foto estetik guys di sini tuh. Kalian banyak spot foto yang estetik di sini menurut gua. Kayaknya Arsal nih yang bentar lagi foto OTD-an. Waduh. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Arsal ya Arsal, di bawah sini. Ini, tadi tulis. Ya, pokoknya open sharing bisa langsung cus. Boleh deh. kalian mau nanya-nanya, mau ngopi bareng juga, it's okay. Gua open kok, gua friendly, tenang aja. Gua nggak Gila. bakal sombong. Open banget ya Ya, untuk ngopi bareng langsung ya. ngopi bareng mah nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau gitu buat kamu yang belum subscribe, boleh banget langsung aja pencet tombol subscribe-nya, like dan isi kolom komentar. Setuju atau enggak, atau mungkin apa aja sih pengalaman Nah FWB iya, kamu? coba ceritain deh pengalaman FWB kalian. Siapa tahu kita ada yang senasib mungkin sekalian nih. Cerita. Oke, kalau gitu see you next video. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.